Kalau misalnya udah berkali-kali nih ngomong, tapi malah kamu berusaha untuk ngomong, tapi malah di downgrade, malah diremehin lah ya, misalnya gitu. Kamu lagi open, tapi kamu malah dengan cuman gitu doang, nangis. Cuman gitu doang. Nggak bisa gitu buat kamu, cuma gitu doang. Sementara dia lagi express feelingnya dia gitu. Sama halnya juga dengan laki-laki. Ketika perempuannya lagi sharing kalau aku tuh lagi capek banget di kantor, I just need you, I just need your hug misalnya gitu. Terus I miss you. Yang dia omongin, yang dia share kan feeling ya. Tapi yang laki-lakinya kadang juga sering kan baru kemarin ketemu. Oh ya, padahal sepele ya. Yang diomongin malah fakta. Yang satu ngomong feeling, yang satu ngomong fakta. Ya nggak bisa ketemu dong. Kalau memang yang satu ngomong feeling, tanya lagi, oh kenapa? Kok bisa begitu feelingnya, kenapa? Kalau misalnya, jadi makanya kadang berantem juga karena itu. Yang satu ngomong feeling, yang satu ngomongnya malah fakta gitu. Ya nggak ketemu dong. Tadi aku sempat menimpa tentang pasangan yang setara gitu. Semua orang udah ngomongin high value woman, high value man. Tapi akhir-akhir ini muncul dalam bentuk pujian kayak bagaimana definisi pasangan yang setara sebenarnya? Setara itu kan berarti kan kita equal lah ya, equal dalam knowledge, terus udah gitu dalam melihat sesuatu, banyak hal lah gitu. Jadi apakah setara itu penting? Ya penting, tapi compromise juga penting kan. Jadi harus semuanya, the whole aspect. Kalau misalnya terlalu jauh gapnya, itu memang akan susah sih sebenarnya. Yang satu kecap ke bawah nggak akan mungkin. Turun ke bawah akan jauh nggak mungkin. Yang satu ngejar ke atas pada bisa, tapi ya mungkin butuh waktu gitu. Jadi setara itu tuh sebenarnya bukan berarti everything have to be equal in terms of anything, tapi lebih ya paling nggak maju dikit, atas dikit, sedikit gitu dalam hal apapun. Mau itu financial, terus udah gitu lifestyle, goals misalnya gitu, sama nggak gitu. Tapi intinya adalah the equal itu dalam hal apa dulu, aspeknya dalam hal apa dulu gitu. Karena terlalu banyak kan harus setara. Iya. Ya tapi dilihat juga dari karakternya juga, dari personality-nya juga, semuanya itu harus dilihat dari semua aspek. And then what kind of relationship and life do you want to build? Ini orang bisa diajak perang atau enggak? Dalam arti kata, dalam relationship kan bukan cuman sayang-sayangan, happy-happy aja gitu. Ya, mungkin aku bisa mengkomentari di sosial media itu mereka ngelihat dari POV luarnya gitu, kayak setara karirnya mungkin, setara suksesnya, finansial doang. Tapi go deeper lagi kayak kata Kazola tadi, berarti ada banyak faktor gitu. Iya. Ke karakternya, ke fase dia terendah seperti apa gitu ya. Iya. Cara dia memperlakukan, how they treat other people, itu semuanya soalnya kita nggak hanya bisa melihat dari satu. Kalau orang dulu kan selalu bilang bibit bebet bobot, benar, iya kan, lupa di dalamnya itu sebenarnya personality itu gimana gitu, bukan cuma bibit which is dari keturunan, bebetnya gimana, bobotnya gimana, the whole aspect harus dilihat dari semuanya. So you need to know, harus tahu cara observe itu gimana, nanya conversationnya itu tuh gimana, ngobrolnya itu tuh gimana. Jadi lebih menggali sebenarnya, belajar untuk mengenal orang itu seperti apa gitu. Setara is good ya, maksudnya find someone that equal in terms of knowledge, pekerjaan. Tapi kan nggak akan mungkin ada orang yang sama-sama terus gitu loh. Ketika tadi Kazola melakukan kerjaan sebagai matchmaker, kan ada orang yang kadang maunya teks doang, nggak mau call gitu ya. Nah, balik ke POV yang lebih luas, apa indikator umum yang mereka punya, kok bisa mereka nggak lanjut gitu? Kok mereka cuma berhubungan sebentar tiba-tiba nggak lanjut? Kira-kira apa yang paling umum yang pernah ditangani oleh Kazola? Ada kemarin, itu juga ada isu, mereka first date, mereka lanjut terus mereka kenal satu sama lain, they're getting to know each other for 2 months, yang ceweknya di luar kota, bukan di Jakarta, so they're in a long distance relationship. Terus tiba-tiba yang ceweknya bilang kalau nggak jadi, nggak lanjut. Kenapa? Karena yang cowok tiba-tiba ngilang. Jadi di teks, jadi dia melihat dari effortnya si cowoknya. Gitu. Apakah konsisten atau enggak? Yang so far awalnya iya konsisten, tiba-tiba hilang. Di teks terus hilang, ada kabar nanti seminggu kemudian baru balik lagi.
berarti kan ada inconsistent di situ. Jadi dia nggak lanjut karena dia mau ketemu dengan orang yang put an effort and then being consistent in so many aspect gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya orang lanjut atau enggak. Ada juga klien aku yang mereka dating udah 3 kali, 4 kali, udah 3 bulan, 4 bulan gitu. Tapi mereka tuh willing untuk kenal satu sama lain, untuk ngobrol, untuk ketemu dating. Pada waktu itu yang mereka obrolin itu cuman ngobrolin random. Dan akhirnya aku follow up, udah 3 bulan ini gimana, pas segala macam, maksudnya how do you feel about him, how do you feel about her. Oke sih, tapi kayaknya kita jalan di tempat. Kayaknya kita nggak pernah ngomongin tentang kita. Jadinya aku ngobrol sama cowoknya, pas lagi ngobrol cowoknya baru ingat, it hit him, dan bilang, oh gue baru realize abis ngobrol sama lo kalau ternyata selama ini kita dating, kita nggak pernah ngobrolin tentang kita. I don't ask her about her feelings, gue maunya relationship yang gimana, tapi cuman ngomongin kerjaan dan lain-lainnya. Akhirnya mereka ngobrol, duduk, and they feel compatible, karena aku tahu mereka tuh compatible memang. Jadi 7 bulan mereka nikah gitu. Cuman karena yang satu nggak kena. Jadi my job is actually bukan matchingnya, tapi berusaha untuk encouragingnya mereka ngelihat nih situasinya sebenarnya kenapa, ada apa sebenarnya. Blind spot, kita manusia punya blind spot kan dari sisi itu. Jadi banyak faktor kalau misalnya itu lanjut dan gak lanjut. Dan ada yang mereka melihat either dari effort atau mungkin ngobrolnya kayaknya kurang atau memang gak compatible in terms of karakter, personality. Jadi banyak faktor. Tadi menarik ya ketika ngomong inkonsisten ya, kayak ada orang yang mungkin konsisten banget di awal, tiba-tiba hilang seminggu, hilang 2 minggu, dan dari POV wanita tanpa kabar nih prianya, itu berarti oh nggak ada effort lagi nih pria. Karena kadang konteks pria nggak bercerita tuh kayak gitu tuh, kayak dia tuh punya masalah dipendam aja, sehingga kalau misalnya dia tadi ada masalah tapi dia cerita ke pasangannya walaupun LDR, itu berarti pasangannya juga merasa dihargai gitu karena dia berani bercerita daripada hilang gitu aja kan. Iya. Mungkin itu umum sekali sih di zaman sekarang, apalagi di level teman-teman pria yang memang takut memberi beban ke pasangannya. Iya, padahal sebenarnya bukan untuk memberi beban kan. Padahal cuma bilang, hey, gue lagi ada masalah, gue nggak kabur, gue ada, but I just need time. Komunikasi itu yang sebenarnya harus dikasih tahu. That kind of communication that we need. Oh, ngilang, oh ya udah. Dan nanti kalau misalnya aku udah better, I'll get back to you gitu. Tapi maunya apa? Nggak mau kontak dulu atau nggak apa-apa kita kontak, tapi ya ntar dulu mungkin aku lagi nggak bisa fokus dulu. Itunya yang mesti tahu. Instead of ghosting. Karena gini, efek ghosting ke orang lainnya, ke yang di-ghostingin, itu mereka jadi internalize. Kenapa sama gue? Ada salah apa? Gue salah ngomong. Gue kenapa? Ada apa? Kok gue ada yang salah ngomong gak kemarin atau gimana? Mereka akan internalize. Itu akan ganggu mental health sebenarnya buat orang yang ngelakuin either silent treatment atau ghosting. Cuman bedanya adalah silent treatment itu kan kayak tadi kamu bilang, ada orang yang mereka butuh waktu tapi mereka gak tahu cara komunikasiin ya. Benar, either itu mungkin karena banyak faktor. Trauma lah, jadi gak enak atau gimana, gak enak ngebebanin, akhirnya ya udah I just need time, gue mau kabur dulu gitu. Ada yang begitu, tapi efeknya ke orang lainnya kalau maksudnya dia bukan sebagai hukuman. Silent treatment itu sebenarnya dilakukan kalau memang efeknya itu untuk ngehukum pasangannya. Itu yang nggak baik, itu yang nggak bagus, itu yang jadinya larinya ke abusive. Tapi kalau memang karena gue nggak tahu harus ngomong apa dan memang nggak tahu harus mengkomunikasikannya gimana, nextnya harus dikasih tahu ke pasangannya kalau my struggle adalah komunikasi. Kayak hukuman dalam bentuk, aduh kamu harus memahami aku gitu ya. Iya, jadinya berasa dipunish nih yang di silent treatmentnya atau yang di ghostingin. Ada efek ke orang yang si korbannya sebenarnya. Jadi tinggal ngomong aja, atau mungkin ada juga nih kalau kita dulu mungkin istilahnya sekarang ghosting. Kalau orang dulu ya nggak cocok udah kabur aja, hilang gitu kan, nggak ngomong-ngomong gitu. Padahal sebenarnya ya tinggal bilang aja, hey, kita udah keluar, kita udah dating segala macam, but I just don't feel like we're compatible. Terus ya udah good luck on your, on your searching atau apalah. Tapi lebih ke dikomunikasikan aja, ya kayaknya kita udah ngobrol lama, I feel comfortable talking to you, but I just don't feel like we are compatible. Oke, aku dapat poin menarik ya, kayak sesuatu yang tadi kita bahas di awal tentang kita harus ngomongin kalau kita ada masalah.
seperti apa komunikasinya. Dan ini relate sama orang yang tadi ghosting gitu, kayak si cewek berharap banget tuh dia kabarin terus kan, karena cewek happy kalau dikabarin terus sama cowoknya. Nah si cowok dia nggak tahu cara komunikasinya dan ghosting ya. Disitulah letak di banyak orang mungkin di level pacaran mungkin putus, atau di level pernikahan bisa jadi diulang-ulang terus sampai bercerai gitu ya. Ada karena faktor itu juga, dan mungkin buat yang mereka misalnya kamu di ghosting udah hilang, apakah gue harus nunggu? Ini kalau fasenya masih dating ya, belum relationship ya. Kita ngomonginnya dating, which is belum ada komitmen kan. Baru deket dan udah di ghosting. My only advice ketika di ghosting, don't text, don't ask. Udah. Karena ya memang dia yang memilih untuk pergi. Kita ngomongin dating ya. Dia yang memilih untuk pergi, dan jangan ditanya, jangan di ini, atau malah jangan internalize gue kenapa. Iya, itu poin yang menurut aku menarik. Karena banyak orang internalize dalam jangka panjang something sehingga wrong with me gitu. Itu ganggu kerjaan, ganggu mental health kita. Gitu. If he respect you, he gonna talk to you gitu. Walaupun mungkin butuh waktu, orang paling lama kalau kabel berapa? Satu hari hilang, 2 hari hilang, and then get back. Oke, gue lagi nggak bisa. Itu kan balik lagi. Connectnya dengan emotional maturity. Gitu. Berarti layer awalnya sebenarnya setiap orang yang ingin berpasangan, mereka harus cerdas secara emosional dulu. Kalau ketemu orang cerdas emosional, ketemu dengan cerdas orang emosional, harusnya hal sederhana seperti tadi itu minim sekali terjadi. Is it right? Iya, tapi balik lagi, kalau misalnya kita ketemu dengan level of maturity-nya itu kan dilihat dari ketika ada masalah, cara mereka komunikasinya gimana, calm atau enggak, atau meledak-meledak. Itu kan bisa dilihat sebenarnya dari sisi itu. Jadi ketika kitanya ketemu dengan orang yang memang as a emotional mature, akan lebih gampang kan untuk ngobrol, akan lebih lebih connect lah. Kalau kitanya pun juga sama, jadi bisa dikomunikasiin. Kebayang nggak kalau misalnya kamu ngobrol sama orang yang meledak-meledak terus gitu, mau ngomong apa egonya yang keluar. Baru berusaha untuk ekspres sesuatu, malah dianya berasa di attack dan defensif. Tapi kan itu proses ya, itu juga berproses. Ada orang yang memang mungkin as a emotional belum cerdas lah, atau belum mateng, tapi ketika ketemu dengan seseorang and he's the right person will help you to make yourself better and to love you more juga gitu, to love yourself more. Jadi again, komunikasi emang gak gampang. Aku kemarin baru aja nge-scroll arsip aku 2021 ya. Kemarin aku posting dan aku agak lebay sih, aku nulisnya gini. When I love you, I love myself. When I love myself, I love you. Aku lupa ambil quotes dari mana, tapi aku pas baca itu juga poin penting ketika kita mencintai atau menyayangi pasangan kita. Berarti kita juga tanpa sadar kadang mencintai atau menyayangi diri kita sendiri. Sebaliknya, lo kalau udah mencintai diri lo sendiri, kadang orang di sekitar lo juga lo bisa cintai gitu. Karena lo ingin terbaik juga untuk diri mereka dan diri kamu sendiri kan. Nah, kalau aku tadi gali lagi tentang POV orang yang mungkin di ghosting atau sama pasangannya yang tadi kayak nyantai aja gitu, ngomongin tentang kerjaan, tiba-tiba nikah gitu ya. Apakah ada tipe orang yang mereka belum tentu cinta atau sayang sama pasangan 100%, tapi tuh mereka tipe orang yang suka diperhatikan sama pasangannya gitu. Kayak aku sama Alessia, aku sama Kak Zola tuh happy-nya karena Kak Zola tuh perhatiin aku gitu, bukan karena aku suka sama Kak Zola. Ada gak tipe orang seperti itu sampai langgeng sampai bertahun-tahun? Kira-kira ada gak menurut Kak Zola? Mungkin ada ya, tapi aku juga gak tahu ya, mungkin ada di luar sana. Karena kan setiap orang itu mereka menjalin hubungan banyak alasannya masing-masing kan, alasannya mereka masing-masing. Kadang ada yang bilang, oh cinta itu nggak penting, yang penting dia gimana cara nge-treat kamu, macam-macam lah, banyak hal gitu. Tapi kan bedanya antara ketika kita beda antara cinta dan memang suka. Iya, apalagi suka dengan itu kan berarti cuma untuk feeding our ego, jadi dapat validation kan. Oh ya, she like me, she love me gitu. Sementara kalau suka itu kan lebih ke feeling kan. Kamu attracted dan kamu suka, berarti kan itu lebih ke feeling. Sementara kalau cinta itu kan action. Apa yang akan kamu lakuin untuk orang yang kamu sayang? There is a behavior and action towards that feelings gitu. Sementara kalau feeling ya suka karena suka
diperhatiin. Iya, iya. You demand that, maybe you need to ask yourself kenapa selalu seeking validation from Iya. other people. Wow, quotes yang bagus sekali ya. Berarti cinta itu butuh aksi. Cinta iya. itu kalau yang paling sering aku temukan yang kata-kata tentang bunga yang kalau kamu suka kamu petik ya. Kalau kamu cinta kamu siram. Which is Nah, siram tuh. itu aksi ya. Iya. Aha. Dan kalau memang mau bunganya pun bagus, harus konsisten kan, disiram terus. Kalau nggak layu, mulai agak layu, disiram lagi. Iya. Maintain kan. Iya. Tujuan kita agar bunga itu nggak layu, bunga itu nggak mati ya. Iya. Sama halnya kayak misalnya di rumah bersih-bersih ya. Kalau memang mau kotor ya udah lu nggak usah sapu. Ya. Tapi kalau misalnya nggak disapu berarti kotor. Ya udah sama, memaintain. Maybe falling in love is easier, but to be in a relationship and maintaining the relationship that is not easy. Iya. Banyak orang-orang yang menitip pertanyaan, walaupun nanti kita akan bacain pertanyaannya, tapi aku kayak menyimpulkan untuk kemudian jadi pertanyaan aku. Orang-orang yang tadi takut untuk bertanya atau takut untuk kenalan dengan orang lain atau takut untuk bertanya apakah kamu single atau enggak, itu karena mereka bisa jadi punya trust issue dari pengalaman masa lalu. Bahkan kalau ditarik lagi, banyak teman-teman yang nitip pertanyaan juga tentang aku trauma ngeliat ayahku seperti ini dan aku menyimpulkan bahwa laki-laki rata-rata seperti itu gitu. Bagaimana hubungan antara trust issue dan trauma tadi membuat kita itu hidup di dunia yang kayak serba takut gitu. Serba takut, serba menunggu, serba berdoa akan datang jawabannya tanpa ada upaya atau aksi tadi. Gini, kita kan tahu diri kita ya. Yang cuman tahu diri kita tuh hanya kita sendiri. Mau itu lagi proses discovering atau enggak. Tapi kan kita aware, kalau kita punya self awareness, kita aware kalau ternyata gue bereaksi begini ternyata karena masa lalu gue begini. Karena ada ketakutan. Dan kalau memang tahu itu udah mulai mengganggu, mau dalam berhubungan dengan pasangan, mau dalam berhubungan dengan teman, karena gini, ketika kita punya trauma yang belum diproses, itu akan bleeding to the next relationship, like it or not. Tapi ketika kita sudah proses, aku nggak ngomongin, banyak orang selalu bilang gini, gue mau ketemu dengan orang yang udah selesai dengan dirinya. Nggak ada orang yang udah selesai dengan dirinya. Selagi masih bisa hidup, selagi masih hidup kita masih berproses. Ya. Sampai kita meninggal pun kita masih bisa berproses, kita masih berproses gitu. Jadi stop saying that cuman mau ketemu dengan orang yang udah selesai dengan dirinya. Belum tentu. Mungkin ternyata setelah ketemu dengan kamu ada lagi discover tentang diri dia yang lain. Jadi kalau misalnya kamu berada di situasi yang tahu ini udah mulai mengganggu dan ketika punya relationship selalu putus karena isu yang sama. Maybe you need to seek professional help. Karena professional help akan ngebantu, itu psikolog, jadinya kan bisa diproses itu kenapa, ada apa gitu. Ketakutan itu karena apa? Traumanya dari mana? Oh, dari orang tua. Belum lagi ada transgeneration trauma lah, gitu-gitu. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, trauma, semua orang itu punya trauma. Nggak ada yang nggak punya trauma. Cuman gimana cara mereka memproses itu? Apakah memang mereka mau memproses itu atau enggak? Cuman efeknya memang akan berpengaruh ke relationship nantinya ketika traumanya belum diproses. Biasanya begitu. Tapi bukan berarti semua trauma harus diproses juga. Ya nggak juga gitu loh. Ya nggak apa-apa juga. Kalau memang you know to handle it, ya udah, it's fine. Aku bisa menyimpulkan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang atau anak-anak muda yang dulu pas masa kecilnya tuh kayak dijanjiin sama ayahnya aku beli sesuatu ya, terus gak dibeliin gitu. Sehingga itu terjadi berkali-kali sehingga ketika ketemu dengan cowok atau pasangan let's say yang kayak ngejanji sesuatu, mereka tuh kayak langsung trust issue gitu. Tanpa sadar itu kan tertanam di GPS hidup mereka ya, kayak bertahun-tahun sampai mereka kemudian gak ada nih pasangan yang mau sama aku. Langsung kesimpulannya seperti itu. Padahal tadi gak mau go deeper kayak kita bahas di awal tadi. Iya, itu bisa begitu sih. Tapi kalau misalnya nggak diproses, nggak tahu kan sebenarnya ternyata itu karena itu. Benar. Dari orang tua mungkin. Benar. Kalau nggak diproses, tapi kalau diproses, oh iya itu sebenarnya karena orang tua. Tapi kalau nggak diproses, selalu nyalahinnya yang sebelah sana. Kalau dalam Islam itu kan biasanya ada yang orang sebutin ta'aruf, which is yang pernah Kak Zola ngomong sama Ustaz Felix waktu itu ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mau mencoba untuk aku nggak mau pacaran nih,
aku langsung kenalan dan langsung ambil kesimpulan secepat mungkin bahwa dia adalah jodohku gitu. Bagaimana Kak Zola ngelihat POV orang-orang seperti itu, bukan untuk benar atau salah, tapi untuk kita nih nggak berani ambil keputusan, dan layer pertama nih apa nih untuk kemudian bisa tepat untuk mengambil kesimpulan seperti orang yang tadi aku maksud. Kalau misalnya ngomongin tentang ta'aruf, karena kan konsep itu macam-macam ya, yang aku tahu ya, I might be wrong. Kalau misalnya ta'aruf itu kan lebih concernnya lebih ke agama, yang dimana there's no physical, tapi memang mereka masih kenal satu sama lain, ngobrol, saling tahu dan lain-lain, dan memutuskan. Kalau memang niatnya adalah untuk ibadah, sebagian orang bilangnya gitu, menikah untuk ibadah gitu, and that's your values, that what you want, go ahead. Karena memang nggak ada aturan apa-apa sama sekali, tapi tahu konsekuensinya ketika ketemu dengan seseorang dan sudah ada ikatan pernikahan. Itu bukan kayak relationship kan, yang bisa tiba-tiba putus kapanpun. Ini belum ada tanggung jawab dari keluarga, dari apa, semuanya lah. Jadi akan lebih baik ketika memang memutuskan untuk menikah, sama ini orang, kenal dulu, lihat dulu ketika dia lagi ada masalah, gimana cara mengatasinya. Ketika lagi kita punya isu finansial gimana. Jadi lihat dulu nih semuanya, sebelum decide untuk, oh ya udah deh, dia aja kayaknya memang kita cocok, toh kita ngobrol enak belum tentu cocok. Ya itu setuju. Iya, ngobrol enak belum tentu cocok. Hobi kita sama belum tentu itu compatible. Jadi mesti dilihat dari ketika ngobrol, visionnya sama nggak, goalsnya kita juga sama atau enggak, core valuesnya kita sama atau enggak gitu. Dan kalau memang mau ambil jalan itu dalam waktu sebulan misalnya mau nikah, ya udah, at least you know the konsekuensinya. Karena dalam hidup selalu ada konsekuensi kan. Kalau misalnya berani mengambil itu, ya berani juga bertanggung jawab dengan yang sudah diambil. Gitu. Sementara kita mengenal seseorang aja dalam waktu 2 tahun belum kelihatan aslinya gimana. Apalagi cuma dalam waktu beberapa bulan. Iya. Aku sempat ketemu sama temanku yang ini cerita lucu banget sih. Jadinya sebulan yang lalu. Terus dia juga kreator ya. Terus dia cerita ke aku kayak, Bil, aku saking gak ada waktunya. Kayak dia belum tahu yang ada matchmaker dan lain-lain. Aku saking gak ada waktunya. Kalau ada misalnya cewek yang DM aku tanggepin. Diajak ngopi aku tanggepin. Sampai kemudian aku nemu nih, gara-gara cewek DM aku, terus mikir, wah udah kebalik di dunia. kayak kok banyak banget sekarang cewek itu nge-DM si cowok, kayak ada yang ngajak ngopi, ajak ketemu, tiba-tiba langsung cocok gitu. Nah, kalau pakai pemahaman yang open mind sekali, apakah itu umum dan nggak apa-apa dong kalau cewek di luar sana, kalau emang dia suka sama cowok yang dia emang suka atau ngerasa value sama, ya DM aja nggak apa-apa, atau sebenarnya nggak usah versi Kak Zola? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Kalau memang suka, show it. Kalau memang ngelihat, ada tahu, oh kayaknya tertarik gitu ya, kayaknya menarik gitu, you like him, go for it. Text him, give them a hint. Hey, I'm here, I like you. Atau mungkin orang biasanya suka kasih kode-kode, love dulu lah gitu ya, kasih komen, love dulu. Terus udah gitu, bisa juga kalau misalnya kelihatan, biar nggak terlalu kelihatan agak gimana banget gitu, commenting sesuatu yang ada di fotonya misalnya gitu ya. Oh ada sesuatu, mungkin iseng nanya, ini di mana ya? There is a conversation kan. Jadi kasih apa ya namanya ya? Kasih hint lah kalau hey, I'm here, I like you, I'm watching you gitu. Jadi buat perempuan nggak usah takut kalau memang misalnya, aduh perempuan kan harusnya nunggu. Biar laki-laki yang ngejar gitu loh. Ya kalau dia nggak tahu kalau lu suka, ya nggak akan kejadian. Jadi itu. Karena kalau di akunya sendiri, I don't mind to text a guy, and then just, DM, terus udah gitu, ask for, let's go out, it's fine, nggak ada masalah sama sekali, at least you know. Ya, at least you know, dan at least walaupun ditolak ya, at least you try. Ya udah, gitu loh. Jadi, the ideas of women don't chase, atau kalau enggak, ya udah nunggu aja gitu. Ya udah kan berarti namanya jodoh kita harus ngejar ya. Bukan nunggu aja. Istilahnya kalau di muslim apa, ada ikhtiarnya kan, ada usaha, yaitu that part of usaha. Jadi nggak usah ketakut, kalau memang ternyata ditolak, ya udah nggak apa-apa. Kadang kita terlalu takut dengan judgement, aduh nanti dianggap cewek apalah, nanti terlalu agresif lah, mungkin kayak kok nggak punya malu sih teks cowok cewek harusnya nunggu, nggak ada. If you want something, go get it. Dan banyak orang yang kadang nggak mau menghadapi fase kesepian. Let's say dia baru putus, terus dia sendiri nih. Jadi dia terburu-buru sekali untuk masuk ke orang baru, ke dating apps dan segala macam, tanpa ada
waktu untuk dirinya sendiri. Kayak tadi internalisasi, mencerna apa yang ada di pikiran kamu, values kamu apa, itu nggak ada waktunya. Sehingga dia putus langsung besoknya ke tempat baru gitu. Dan salah satu tanda menurut aku orang yang kurang bijak yaitu orang yang apa-apa tuh terburu-buru gitu. Pesan atau saran sederhana untuk orang yang seperti itu dari Kak Zola langsung. Yang kamu cari apa sih? Kenapa masih buru-buru? Yang kamu kejar apa? Gitu aja. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa, let's say misalnya nih habis putus, gue harus ada juga yang begitu. Gue harus ada orang lain dulu sebelum gue putus. Itu ada, Ya, lucu ada sih, yang ya. begitu juga. Jadi harus ada gantinya dulu sebelum ada yang baru. Kalau itu selalu kejadiannya begitu, ask yourself, sebenarnya kenapa gue selalu butuh orang lain? Kenapa? Emang kenapa kalau sendiri? Nggak bisa sendiri, karena apa? Padahal sendiri itu enak loh. If you can enjoy yourself, being alone, definitely you can enjoy other people. Gitu loh. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak bisa enjoy dengan diri kita sendiri kan susah ya. Karena masuk ke dalam relationship, itu bukan solusi. Relationship itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Justru malah menambah masalah baru kalau kitanya sendiri pun juga nggak tahu yang kita cari itu apa. Jadi tanya dulu aja gitu, maksudnya laki buru-buru gue harus cari yang lain. Sabar dulu, mau nyari apa sih? Kenapa selalu harus butuh orang lain? Kenapa nggak bisa enjoy diri sendiri? Nikmatin aja dulu diri sendiri gitu. Berarti kayak quotes-nya cocok, there's a pain in being single nih ya. Dan ada pain juga kalau being di relationship yang salah gitu. Oh iya. Kayak gak apa-apa single gitu. Dan ada pain-nya yaitu kalau di relationship yang salah. Apakah itu fact atau seperti apa? It is better to be single rather than in a toxic relationship, or to be with someone yang bukan the right one, gitu loh. Karena efeknya kan ini kan, kalau kita sendiri ya udah kita ngelakuinnya sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya ada relationship yang salah, itu bakal damage you juga. Jadi ya, if you're single, enjoy your singleness. Find something that makes you happy. If you're happy, then go find someone. Bukan karena you feel lonely and then you find someone, gitu. Karena bisa jadi karena dia lonely dan dia find someone, pas dia find someone itu lonely masih Kejebak, ada. iya. Dan terjebak juga benar. Kejebak dengan relationship yang salah karena base-nya adalah I'm lonely, I need someone. Why do you need someone? Kenapa? Karena kan pada dasarnya adalah relationship itu bukan to complete each other, but to share life together. You already are complete as a person. You are a whole person. You don't need other people to complete you. You already complete. But you need someone can adding value into your life. Sharing. Ya, wow. Bagus. Bagus. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari Kanara Raise _ Halo Kak, aku mau nanya bagaimana ya cara membentuk kecerdasan emosional agar aku bisa nyaman bertemu dengan orang baru? Kecerdasan emosional. Sebenarnya kan itu experience ya. Kalau kita ngomongin tentang emotional maturity itu bisa tumbuh dari experience-nya kita gitu. Dan kitanya pun juga harus tahu self awareness kita ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, kita merespon atau lebih bereaksi. Beda ya. Kalau merespon itu kan melihat segala sesuatu itu dengan calm, lebih objektif. Sementara kalau yang reaksi itu lebih cepat kan. Kenapa? Ada apa? Emotional yang diturutin gitu loh. Jadi kalau misalnya mau tahu dan kamu memang masih belum, kadang kan kita nggak bisa jadi diri orang lain ya. Take your time dulu aja. Maksudnya that's a journey that you have to go. Pelajarin tentang sebenarnya kecerdasan emosional itu seperti apa, nge-build-nya itu sebenarnya seperti apa. Bukan cuman untuk biar kelihatan as a yang punya emosional yang oke gitu. Jadinya mau nggak mau gue harus act like one gitu. Padahal belum. Jangan. Take one step ahead dulu aja. Jadi itu melalui proses sebenarnya. Yang paling gampang adalah kita bisa melihat ketika kita ada masalah, ada sesuatu yang terjadi sama kita meresponnya seperti apa. Kalau misalnya ada orang yang kayak insecure di awal mau ketemu sama orang terus ngerasa, aduh aku nih cerdas secara emosional gak ya?
Itu gimana caranya dia bisa menilai dirinya sendiri kalau dia nggak pernah ada pengalaman itu kan? Iya, iya. Insecurity pun juga kan itu banyak faktor, ada karena dulunya traumanya misalnya dari keluarga selalu nggak dilihat gitu, selalu di apa ya namanya, dibanding-bandingkan Ya. gitu dengan orang lain, itu kan juga bisa. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Indra_AAA. Dia nanya, bagaimana ya cara aku agar lebih bijak saat bertemu dengan orang baru? Soalnya aku pernah PDKT dengan cewek, itu mereka pada ghosting semua. Sorry Indra, gua ketawa karena kenapa berani banget curhat gitu ya. Kayak what to do atau apa yang bisa disampaikan kepada Indra supaya dia mungkin kedepannya akan diterima kayak nggak di ghosting ya? Nggak di ghosting. Kalau misalnya memang kamu kenal sama orang dan tiba-tiba di ghosting, kenal lagi terus di ghosting lagi gitu ya, bukan berarti mungkin apa dia terlalu bragging di opening perkenalan, we never know kan? Iya, kita nggak tahu juga, dan apakah memang ada sesuatu atau kamu yang salah, belum tentu juga. Ya mungkin orangnya juga tiba-tiba kabur, just not meant to be aja gitu. Jadi just don't internalize aja berarti something wrong with me. Kalau misalnya ketemu and then di ghosting lagi, ya udah memang prosesnya kamu untuk ketemu dengan the right one ya through ghosting dulu, akhirnya kamu bisa strong sendiri kan. Gitu loh. Cara sederhana untuk teman-teman yang cowok nih yang pertama kali dating kali ya, apa yang harus lakukan? Apakah jadi pendengar yang baik, apakah dia harus autentik atau apa supaya kemudian bisa gampang gitu keep going ya? Be real, be true to yourself gitu, jangan menjadi orang lain, karena keseringan orang kan jadinya berusaha untuk mendapatkan biar bisa disuka gitu ya. Jadinya kan gue harus act like other people. Intinya adalah ketika dating, just be yourself. Karakter atau personality-nya kamu yang seperti apa yang memang mau kamu tunjukin gitu. Dan dating itu is a journey, it's a process. Kalau memang ketemu dan ternyata di reject, it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Berarti nanti ya udah kamu coba lagi aja. That's life. Maksudnya you have to go through that process gitu. Jadi tadi questionnya apa lagi? Aku lupa. Barusan yang mau bilang. Dia kayak tipe orang yang mau ngedate pertama kali, itu takut banget di ghosting. Jadi apa yang harus kita lakukan di awal-awal supaya bisa jadi gampang untuk jalan berikutnya gitu. Iya. Pokoknya intinya kalau dating, take it lightly, you know, don't have any expectation. Ketika dating, first date nih, ya, jangan punya ekspektasi kalau oke, ini orang bakal bisa jadi istri gue atau enggak, ini orang bakal jadi bisa suami gue atau enggak. Cepet kejauhan. Cepet banget. Kejauhan, one step ahead dulu. Kalau first date, fokusnya adalah gimana caranya ini biar bisa lanjut ke second date. Bukan mau melihat apakah gue bisa kawin atau gue bisa nikah sama dia gitu. One step ahead dulu. Kalau memang ternyata first date, oh iya, I'm enjoying talking to you, ternyata kita ngobrolnya enak, dan memang paling gampang adalah taunya kalau misalnya ternyata ini bisa lanjut second date atau enggak. By end of the date, kamu berasa masih ada curiosity, kayak pengen tahu lagi deh tentang dia gimana. Biasanya tuh lanjut ke second date. Kayak tim kita ada namanya Felix, dia ada orang yang like story dia, terus dia langsung mikir nih honeymoon kemana gitu. Itu kan kejauhan mikirnya ya. Kejauhan mikirnya. Padahal cuma like story doang. Kita ke pertanyaan ketiga dari Zahira Attaki. Bagaimana possibility dari hubungan persahabatan kemudian menjadi pasangan? Aku takut banget ungkapin ke teman aku karena takut merusak hubungan pertemanan. Ini kayak second account dan karena berani banget ya. Iya. Itu banyak sih. Maksudnya banyak orang yang mereka dari temen jadi demen. Temen jadi demen. Dari temen jadi demen, itu banyak gitu. Cuman harus tahu, ketika temen kita berteman udah lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita berasa pasti kenal banget dia orangnya gimana. As a friend, there is no expectation. Tapi ketika jadi relationship, itu akan banyak ekspektasi. Udah pasti, karena ada feeling involved. So, mesti tahu dan mesti ready ketika diungkapin, okay, I want to share it to him that I like you.
udah tahu konsekuensinya kalau misalnya dia nolak, apakah itu akan merusak pertemanan atau enggak. Karena ada orang yang memang setelah tahu pasangan temennya suka, malah jadi oh nggak apa-apa, kita malah jadi tetap temenan. Tapi ada juga yang akhirnya kabur ngerasa nggak nyaman kayak karena ditolak, karena di reject kan. Jadi dua hal sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dari temen jadi demen dan akhirnya jadi pacaran, nggak masalah. Which is sudah tahu kan, udah kenal, udah bukan orang baru. Cuman tahu konsekuensinya ketika jadi pasangan itu akan beda treatmentnya dengan temen. Karena akan ada expectation. Benar. Itu udah pasti. Benar. Dan kalau misalnya kamunya, kita nggak pernah tahu kita sukanya sama siapa kan. Jadi kalau memang kamu mau ngomong dan mau tahu, tinggal nanya aja. Who knows, ternyata dia punya feeling yang sama. Gambling aja. Hey, I like you, I'm talking to you, I like you. Tapi ya no offense ya, misalnya gitu. Kalau memang ternyata lu juga suka, ya good, kalau enggak ya udah. Tapi sebelum itu cari tahu dulu sebenarnya tipe yang dia cari itu seperti apa. Jadi cari tahu dulu tentang dianya. Dia memang lagi nyari pasangan atau enggak, yang dia cari sebenarnya seperti apa gitu. Terus kamu termasuk tipenya dia atau enggak gitu. Atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu, tanya point of view-nya dia. Kalau misalnya ternyata ada temen, kamu punya temen, karena ini kejadian sama teman aku nih misalnya. Jadi bisa ngomong begitu aja. Dia temenan udah lama, tapi ternyata temannya suka. Kalau kamu di posisi itu gimana sih? Kalau misalnya ternyata dia bilang, it's fine, nggak apa-apa, kan kita udah kenal, go for it. Kalau misalnya dia bilang, enggak deh, karena kalau buat gue temen itu temen, berarti dia udah set boundaries dari awal. Jadi tanyanya begitu aja. Jadi buat mancing, buat tahu, oh ternyata buat dia dari temen jadi temen nggak apa-apa. Oh ternyata buat dia nggak bisa, karena buat beberapa orang kalau itu udah temen, it's just friend, nggak mungkin ada feeling. Itu ada. Ya, benar. Kalaupun dia mau nolak tadi pakai template gitu, kita baiknya teman aja gitu. Kamu udah aku anggap seperti kakakku sendiri. Alright, Kak Zola, the worst advice yang pernah kamu dengar? Banyak ya yang aku sering dengar. Kalau misalnya ada juga, kalau dulu nih, play hard to get. Itu sering banget tuh. Oh dia di text, dia text kamu gitu. Tunggu aja, besok aja baru bales. Just play hard to get. Well actually if you play hard to get, you lose the connection. Karena lama-lama orang juga akan capek kan. Ini orang dikejar tapi malah jauh gitu. Jadi sebenarnya that concept play hard to get itu salah. Tapi sebagian orang mengartikan play hard to get itu as a flirt. Mereka flirting caranya mereka. Padahal you still can flirt without playing hard to get. Itu satu. Terus dulu aku juga pernah dengar kalau misalnya ada masalah jangan dibawa tidur. Kalau ada masalah jangan bawa tidur. Jangan dibawa tidur. Pokoknya harus diselesain sebelum tidur. Padahal harusnya kan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau ada masalah dan lagi berantem dibawa tidur, karena kita jadi tenang kan. Bangun pagi pun kita jadi lebih refresh kan. Mungkin yang kemarin kita omongin lagi emosi. Kita nggak tahu karena dibawa tidur. Jadi kalau misalnya punya masalah, bukan berarti harus diselesaikan saat ini juga. It's okay kok untuk dibawa tidur. Ya, mungkin banyak orang yang karena dia bawa tidur, yang punya masalah kebawa ke mimpi sih. Ada juga. Jadi baper kan. Ada juga gitu. Wah, terima kasih banyak Zola udah suara berkelas, udah sharing hal menarik. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih single, langsung aja ke Instagram Kak Zola atau kita taruh link deskripsi kalau kalian mau tahu lebih detail. Terima kasih banyak, sehat terus semuanya. Sampai jumpa. Thank you. Bye.